AC Milan resmi mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengirimkan pengaduan ke FIGC selaku otoritas tertinggi sepak bola Italia atas dugaan pelecehan rasis yang dilakukan supporter Lazio terhadap Timo Bakayoko. Gelandang asal Prancis tersebut masuk di pertengahan babak kedua menggantikan Franck Kessie. Ketika supporter Rossoneri memberikan tepuk tangan untuknya, nyanyian bernada diskriminatif justru terdengar dari arah pendukung Lazio. Ini bukan kali pertama nyanyian rasis dikumandangkan pendukung Lazio terhadap Bakayoko. Pada 13 April 2019 ketika Milan juga bertemu Lazio, Bakayoko turut mendapat umpatan bernada rasis dari supporter Biancocelesti. Meski akhirnya terjadi aksi damai secara simbolis lewat Bakayoko bertukar jersey dengan Francesco Acerbi. Hanya saja gestur tersebut tidak diapresiasi sebagian besar supporter Lazio, yang kemudian kembali berlaku rasis pada 24 April 2019 saat Milan bertemu Lazio di semifinal leg kedua Coppa Italia. Dan perilaku rasis tersebut berlanjut pada akhir pekan lalu. Bakayoko juga telah menanggapi pelecehan rasis tersebut melalui media sosial pribadinya, di mana ia mengungkapkan bahwa Franck Kessie juga mendapat sasaran pelecehan rasis dari supporter Lazio. Terima kasih atas sambutan hangat Rossoneri. Sayangnya saya cedera untuk debut saya, tapi yang paling penting adalah 3 poin dari tim. Dan untuk beberapa penggemar Lazio dan teriakan rasis mereka terhadap saya dan saudara saya Franck Kessie, kami kuat dan bangga dengan warna kulit kami. Saya memiliki semua kepercayaan di klub kami untuk mengidentifikasi mereka, tulis Bakayoko. Dan terkait dengan hal itu, Milan melalui akun Twitter resminya memastikan bahwa pihak klub akan mengambil tindakan untuk menindaklanjuti apa yang terjadi terhadap pemainnya tersebut. AC Milan akhirnya kembali tampil di Liga Champions setelah absen cukup lama. Perjalanan mereka di kompetisi elit benua biru tersebut akan dimulai dengan menantang Liverpool di babak penyisihan grup B. Untuk pertama kalinya dalam pertandingan kompetitif, Rossoneri akan merasakan atmosfer pertandingan di Anfield Road, salah satu stadion paling ikonik di dunia. Kedua tim akan kembali bertemu sejak final Liga Champions di Istanbul dan Athena 2005 dan 2007. Dan dilansir dari laman resmi klub, berikut ini 6 fakta menarik jelang big match tersebut. Liverpool dan AC Milan hanya bertemu 2 kali di kompetisi Eropa, di mana semuanya terjadi di babak final Liga Champions. Liverpool berhasil memenangkan final pertama tahun 2005 di Istanbul lewat drama adu penalti. 2 tahun berselang, AC Milan berhasil membalasnya lewat kemenangan 2-1 di final Liga Champions Athena 2007. Kemenangan terakhir AC Milan melawan tim Inggris terjadi pada Februari 2012 ketika mereka mengalahkan Arsenal 4-0 di Liga Champions. Perjalanan ke Liverpool akan menjadi pertandingan Liga Champions pertama Rossoneri sejak mereka disingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar pada Maret 2014. Zlatan Ibrahimovic telah mencetak 48 gol dalam 120 pertandingan di Liga Champions. 9 diantaranya ia cetak bersama Milan antara 2010 dan 2012. Ibrahimovic menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah Liga Champions yang mampu mencetak gol untuk 6 klub berbeda, yakni Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, dan PSG. Striker Milan Olivier Giroud memiliki catatan 18 gol dan 6 assist di Liga Champions, di mana ia rata-rata terlibat 1 gol setiap 95 menit. Striker Prancis itu mencetak 8 gol dalam 16 pertemuannya melawan Liverpool di semua kompetisi, saat bermain untuk Arsenal dan Chelsea antara 2012-2013 dan 2019-2020, lebih banyak dari pemain manapun dalam periode yang sama. Ada beberapa informasi terbaru yang berhasil kami saring terkait persiapan Milan jelang pertandingan kontra Liverpool di babak penyisihan grup B Liga Champions. Sejumlah pemain Milan dipastikan akan absen di laga itu karena masalah cedera. Stefano Pioli dipastikan tidak akan memiliki kedalaman lini tengah yang cukup baik karena Radek Krunic dan Bakayoko masih berjuang dengan cederanya masing-masing. Radek Krunic masih dalam tahap pemulihan usai menderita cedera otot saat memperkuat Bosnia di jeda internasional. Adapun Bakayoko masih harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan untuk mengetahui cedera yang ia alami di pertandingan melawan Lazio. Sementara Sandro Tonali pada sesi latihan kemarin terpaksa absen karena mengalami masalah pada ususnya. Namun kondisi gelandang 21 tahun itu nampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan, sehingga ia diperkirakan bisa tampil melawan Liverpool. 2 gelandang Milan lainnya yakni Franck Kessie dan Ismail Benacer kini menjadi 2 pemain yang benar-benar berada dalam kondisi fit. Kendati masalah lini tengah bisa jadi tidak terlalu mengkhawatirkan Pioli, namun satu pukulan telak kembali datang bagi Milan setelah Zlatan Ibrahimovic dipastikan akan absen melawan Liverpool. Berbagai sumber secara luas memberitakan bahwa penyerang gaek tersebut akan diistirahatkan sebagai tindakan pencegahan setelah merasakan nyeri pada tendon Achillesnya saat latihan hari Selasa kemarin.
Striker asal Swedia tersebut sebenarnya hanya bermain selama setengah jam di pertandingan melawan Lazio, di mana ia kemudian mencetak gol penentu kemenangan bagi Milan, sekaligus menjadi penanda atas comeback-nya ke lapangan setelah absen selama 4 bulan karena cedera lutut. Stefano Pioli dan tentu saja penggemar Milan berharap bahwa Zlatan Ibrahimovic telah berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi Liverpool. Namun striker 39 tahun itu mengalami masalah lain yang memaksanya tidak dapat melakukan perjalanan bersama tim untuk pertandingan Liga Champions pertama mereka dalam 7 tahun. Stefano Pioli dalam konferensi pers mengatakan bahwa Zlatan akan kembali secepatnya tapi tidak untuk pertandingan melawan Liverpool. Oleh karena itu, ia akan memilih antara Ante Rebic atau Olivier Giroud yang akan turun sebagai starter. AC Milan dikabarkan masih memiliki minat untuk bisa merekrut Dani Olmo. Calciomercato melaporkan bahwa sebelum bergabung dari Dinamo Zagreb ke RB Leipzig dengan mahar 22 juta euro, pemain asal Spanyol tersebut telah dikaitkan dengan Milan dalam beberapa periode bursa transfer, terutama saat isu pengangkatan Ralf Rangnick sebagai pelatih Milan santer diberitakan media. Zvonimir Boban yang kala itu menjabat sebagai Chief Football Officer AC Milan juga menjadi salah satu pengagum berat Dani Olmo, karena ia telah mengikutinya sejak sang pemain masih berseragam Dinamo Zagreb. Ketika Rangnick gagal melatih Milan dan Boban pada akhirnya dipecat manajemen Milan karena perseteruannya dengan Ivan Gazidis, tak lantas membuat minat Rossoneri terhadap Olmo ikut meredup. Calciomercato mengklaim bahwa Milan masih terus memantau sang pemain dan memiliki minat yang serius untuk memboyongnya ke San Siro. Masih perlu dilihat apakah Milan akan kembali mengupayakan transfer sang pemain di jendela transfer musim panas mendatang atau tidak. Sebab mereka saat ini harus menghadapi persaingan yang cukup sulit karena Barcelona, Arsenal, dan Manchester United telah masuk dalam perburuan sang pemain. Di samping itu, RB Leipzig selaku klub pemilik juga tidak akan mudah melepas pemain yang mengumpulkan 14 gol dan 9 assist musim lalu. Oleh karena itu, hanya penawaran yang tepat yang bisa mengubah pendirian klub Bundesliga tersebut. Sementara Rossoneri, sebagaimana diketahui, kerap menghindari transfer dengan skema lelang yang dilakukan oleh klub pemilik demi mendapatkan penawaran tertinggi.